absen 16 kelas 8. Perkenalkan, saya Bapak Sampai dari kelas 8 I nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Bunda Sumiati Tarso dari kelas 8 I presensi 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad saya dari absen 12. Gobel Sodor merupakan permainan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Kata Gobel Sodor diambil dari bahasa Inggris, yaitu go back to the door, yang artinya melewati atau menembus pintu. Di berbagai daerah, Gobel Sodor memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Contohnya di Pulau Natuna biasa disebut sebagai galah. Di Pulau Jawa Barat disebut sebagai galah asin, dan di Makassar disebut sebagai asin. Bagaimana cara memainkan Gobel Sodor? Jadi yang pertama, kalian harus membuat garis-garis menggunakan kapur seperti pada lapangan bulu tangkis. Akan tetapi di permainan Gobel Sodor tidak ada garis yang rangkap. Yang kedua, bagi tim menjadi 2 tim. Satu tim menjadi tim penjaga dan satu tim menjadi tim penyerang. Satu tim terdiri atas 2 sampai 5 anggota atau sesuaikan dengan anggota kalian. Bagaimana cara memenangkan permainan ini? Caranya kembali caranya tim penyerang kembali ke garis start tanpa disentuh oleh tim penjaga. Simpan dulu ya.
Saya dari Regional Wakil Buniani, presensi grup. Saya merupakan Jadi kenapa disebut singkongan? Karena beberapa anak yang bermain atau yang beberapa daerah itu memakai istilah batang singkong, makanya disebut dengan singkongan. Tapi selain menggunakan batang singkong, kita juga bisa pakai sandal ataupun sepatu. Kenapa mainnya? Itu dimulai dengan ini salah satu sepatu itu disusun menjadi satu, kemudian semua dari anggota anak itu untuk orang yang pertama keluar dari rumah tadi dapat melemparkan Jadi sebagai contohnya berarti saya yang menjadi penjaga yang mau main-mainnya ke ya sepatu yang bagus. Nah, jika sudah disusun, maka yang menjadi penjaga mencari orang yang itu orang singkong. Sudah bisa singkong. Penjaga bisa dinyatakan menang ketika semua orang yang bersembunyi bisa ditemukan. Nah, ketika satu orang ditemukan oleh penjaga harus melompat tumpukan sepatu atau sandal, lalu mengatakan nama orang tersebut dan disertai dengan singkong. Dan ketika tumpukan sandal atau sepatu itu dirobohkan oleh salah satu orang yang bersembunyi, maka sebelum semua ditemukan, maka penjaga kembali menjaga lagi sehingga semua orang yang bersembunyi ditemukan. Permainan juga dilakukan oleh anak-anak juga kita harus melestarikan permainan singkongan agar tidak melupakan Sekian dari kelompok 1. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan praktek kemajuan budaya dengan mensosialisasikan budaya Jawa terhadap bangsa. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Zina Fauzia Meca, presensi 32. Saya Liza Raisa Habil, presensi 27. Saya Muhammad Fadil Gani, nomor presensi 18. Saya Fadli Betos Abdullah, nomor presensi 7.
basa Jawi krama inggih punika basa Jawi ingkang dipunangge kangge matur kalih tiyang ingkang sanes lebet kawatenan formal utawi kangge nedahi raos formal. Basa Jawi punika dipunangge kangge raos formal. Basa Jawi niku benten saking basa sadinten-dintenipun ingkang dipun sebat basa Jawi Nopo. Lebeting basa Jawi krama dipun gantos kalih tembung-tembung ingkang saking krama diganti kalih sing luwih sopan. Contoh, aku digantos kalih kula. Kowe digantos kalih sampeyan. Lan sanes-sanesipun. Pangaduman basa Jawi krama nedahi kasopanan lan panghormatan marang lawan saja. Bapak, monggo tugas buku? Iya, ayo. Mbak, kula badhe sumerep buku cariyos basa Jawi. Mungkin buku cerita bahasa Jawi Mbak Yu. Pak, pingin buat kula buku cariyos basa Jawi. Wah, saya sangat buku nipun, Mbak. Syukur-syukur yen wonten buku cariyos kok. Kaguben prawi, Jawa Tarub. Mungkin buku cerita Jawa Tarub Mbak Yu. Wah, Pak, kula tumbas buku iki nggih. Ya, buku ini apik yo. Wacana iki bisa awakmu ngesalike gaya pagate Jawa serta ngerti sejarah Jawa. Selamat Pak. Kanca-kanca sedaya, kita kula lan panjenengan dados nom-noman kedah seneng melu nglestariaken budaya Jawi. Bapak siji carane nggih karo nganggo basa Jawi krama kados ingkang sampeyan bisa sami nyekseni ing pamrasa iku. Mugi-mugi budaya Jawi tetep disantun. Bulane Jawa. Cukup semangat ature. Kita Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan melakukan upaya pemajuan budaya dengan cara mensosialisasikan permainan juga suara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Alfian Salatiga dari kelas 8 dari presensi 1. Perkenalkan, saya Meulia di kelas 11 dari nomor presensi 17. Perkenalkan, saya Muhammad Fajar Raja dari presensi 19. Perkenalkan, nama saya Andrea Melisa dari presensi 20. Jadi, cara main juga suang itu yaitu nanti kita memimpah dulu. Jadi siapa yang jadi kita harus akurat, lalu bertumpu pada lengan bawah, semua lengan bawah dan kaki. Kemudian anak-anak yang tidak jadi, mereka akan mengelilingi anak yang tadi tengkurang. Lalu mereka akan menurunkan telapak tangan mereka dan mulai menyanyi bebas-bebasan sambil memainkan permainannya, yaitu dengan cara mengembalikan dan mengelilinginya di setiap tangannya. Om Timpa Alayu Gandeng.
Turun, nama Abi Fauza Demokrat Christian dari absen 8. Perkenalkan, saya Nabila Safirana, Sakin kelas 10I, absen 41. Saya Yulan Anja Amelia, dari kelas 8I, nomor presensi 31. Pada suatu tempat, ada seorang gadis yang sedang berjalan-jalan. Namun, di tengah perjalanannya, dia menemukan secari kertas. Nah, kertas apa ini? Nyetel foto ah. Ojo nganti salah moco. Wong cewek. Ojo nganti ilang jokone. Hah? Ayo, kita kenapa? Ada kertas? Kertas apa? Apalagi Abi? Kenapa ini kok pada ribut? Ini tuh kertas apa? Oh, ini aksara Jawa. Kamu nggak bisa? Nggak bisa. Ya wes, saya tak ajari. Ini jenisnya aksara Jawa. Jumlahnya orang tua. Ikuti aku ya. Gue nyuruh orang, oke? Oke. Iki aksara H. Na, cara, ka. Macaraka. Jota, sawala. Data sawala. Pada, jayanya. Pada jayanya. Maka, ketanga. Maka pertama. Pengertian ora. Nak misal huruf ini ya. Nah, makanya diciptakan dulu. Jadi ngene, iki misal huruf H, meh digawe huruf I. Tinggal dikei bundar sini kok ngene. Iki macane I. Anaknya kok gak? Saya ngomong apa? Aku gak paham. Ya wes semuanya wae. Anaknya gak ora. Nah misal iku huruf O ini. Misal, iki huruf J. Nah, aslinya dibaca D. Beda di O, diwe nyai kalian tarong kayak ngene. Iki macane D. Ngono. Iya, mana? Ini kan aksara Jawa. Ada warna apa? Jadi ngene, aksara Jawa itu ana awale ana wong sing jenenge Aji Saka. Kamu tadi kok ngomong bahasa Jawa terus sama orang Sunda? Ya, jadi awalnya ada seorang yang bernama Aji Saka. Dia mempunyai dua pengikut, yaitu Dora sama Sembodo. Nah, si Aji Saka ingin mengembara bersama Dora meninggalkan bumi Mansila. Maaf, yaitu negeri Antah Barata. Namun si Sembodo ditugaskan untuk menjaga bumi Antah Barata.
yen ora bakal cilaka. Makane dadi wong aja nganti kuwate budaya nek dhewe. Nah, makanya kita harus melestarikan budaya sendiri karena itu adalah menghargai pemberian leluhur. Terima kasih. Lajeng wonten setunggal dinten sang ibuna dalaripun kesah tunggas dan tetukan. Jarak wonten mandhiripun sangat-sangat tebih. Wonten sepanjang perjalanan wonten kathah tiang ibu terpesona kalih kesah-kesahipun. Tiang bakti ugi ngagem-ageman elok lan pinakawis. Dene ibune mlampah wonten ing ngagem-ageman nutur ingkang kados sepuh. Amati pamungkinan piyambakipun sedaya ingkang tebih sanget saking masyarakat gesang piyambakipun sedaya boten diketahui. Tiang-tiang boten punika wekdal piyambakipun sedaya boten digusur. Sadayane tiyang terpesona sang lari. Boten kathah sanget nem-neman ingkang rawuh kabeh sedang kainipun. Nanging piyambakipun sedaya penasaran sanget ing sinten istri sepuh ingkang boten Saben mundut periksa setunggal hilang hingga Betulan juga dia penolong Langsuli sang lare putri kanti sombong. Tapi mau mereka kapan sang lare yang bagi botak sama puluhan awal pun sang ibu tak suka menjadi namun agar tinggal politik agar berkok kawang paman itu lalu dan dimana pun dan gambar dia pada berlapan di dalam yang bagi Korea ya ibu, ayo maju jalan lagi. Bersuka, sang lare putih jalan ibu-ibu. Sang lare putih akan mudik periksa. Pinten-pinten nangis ibu-ibu boten nukani. Marinaken pangkulan dadah bisa. Sang ibu malah menggerahaken astani datang kali bunga. Ya Tuhan, ampunkan kami yang berani. Bahkan kami yang tak anak ini dengan baik. Aku dia anak yang aku Allah tidak anakku dan anakku dadak langit dan tersentuhan petang dadak penyambaran sebuah dimanda lara-lara bertelari kota pada sesuatu sampai kota sampai yang apa sesuatu jangan kita berkata jangan kita lari
dari kelas 8C presensi 15 yang berperan sebagai murid. Saya Meliana Puspa juga nomor presensi 18. Saya berperan sebagai guru bahasa. Saya Nasila Badensari nomor presensi 22. Saya berperan sebagai murid. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Di pelajaran kali ini saya akan mengajarkan bahasa ibu yang ada di Indonesia. Sebelum itu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang dapat menyebutkan bahasa ibu yang ada di Indonesia? Saya Bu. Bahasa ibu yang ada di Indonesia ada bahasa Bali, bahasa Aceh, bahasa Madura, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Baik, ada lagi? Ada bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, dan Makassar.
Ya, banyak sekali bahasa ibu yang ada di Indonesia. Adakah yang mengetahui Raja Ali Haji? Saya Bu. Silahkan Ibu. Jadi Raja Ali Haji yaitu Bapak Bahasa Indonesia. Dia juga mendapat gelar pahlawan 10 November dan dia juga sebagai ulama dan guru. Baik, bisa. Sekarang kita akan belajar bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa tergolong dalam 3 tingkatan kesopanan. Yang pertama ada ngoko. Ngoko itu digunakan untuk orang yang lebih muda. Madya digunakan untuk seseorang yang memiliki umur lebih tua daripada kita. Dan krama digunakan untuk orang yang memiliki status sosial lebih tinggi daripada kita. Contoh penggunaan katanya dalam sehari-hari apa ya? Baik, saya contohkan ya. Contohnya ada ngoko yaitu awak, matsya yaitu badan, dan krama yaitu saliro. Adapun contoh kalimatnya yaitu ibu lungo menyang pasar, madyanya itu ibu kesah teng peken, kramanya yaitu ibu tindak datang peken. Apakah sudah paham? Baik, ibu akan memberi 3 soal pada masing-masing anak, tetapi hanya menyebutkan ngoko dan kramanya saja. Ibu beri waktu 1 menit untuk memikirkan jawabannya. Ayo Budi. Jadi ngokonya adalah adik mau ibu rumah menyang pasar. Kramanya yaitu rayi dari ibu tidak datang token. Ya, bagus. Adakah yang bisa menjawab yang kedua? Saya Bu. Ngokonya yaitu Bapak moco koran neng emper. Kromonya yaitu Bapak was koran motor emper. Ya, bagus. Yang terakhir, Pokoknya Bapak sudah tidak sekolah kantor. Keramanya Bapak dari mawon langsung saking kantor. ya. Segitu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok Mbak ingin mempresentasikan upaya kemajuan kebudayaan manuskrip melalui pendidikan. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kita untuk memperkenalkan anggota kelompok kita. Nah, nama saya Raja Raffi Novalandri, nomor presensi 23. Saya Lina Kusuma Ayu, nomor presensi 17. Saya Erina Purwasakti, nomor presensi 1. Saya Herman Terus, nomor presensi 20. Jadi manuskrip adalah tulisan tangan orang terdahulu yang hingga saat ini masih bisa kita lihat. Jika tidak dipelajari atau diajarkan, manuskrip akan hilang atau terlupakan. Maka dari itu kami kelompok 4 ingin menunjukkan upaya pemajuan kebudayaan manuskrip melalui pendidikan dengan menunjukkan situasi kegiatan pembelajaran aksara Jawa. Jadi ini manuskrip dari
Bu, Raja tak zoom lagi Bu. Raja tak zoom lagi. Paham. Agak terparah. Delapan 15 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari kelompok 4 akan menampilkan salah satu permainan tradisional yaitu engklek. Jadi sebelum kita memulai engkleknya, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Brilian Surya Perkasa, saya 6. Jadi langsung kita mulai pertunjukan dari engklek. Sebelum pertunjukan, kami akan mengenalkan engklek kepada kalian. Permainan engklek memiliki nama lain, yaitu Sunda Manda Engklek. Sunda Manda Engklek dulunya berasal dari budaya Belanda. Sunda Manda Engklek juga memiliki nama Belandanya, yaitu Belanda Maanda. Permainan ini bisa diulang lagi. Jadi itulah permainan engklek. Jadi jika kita ada kesalahan dalam bermain dan kata-kata yang salah bisa dimaafkan. Oke, sekian dari kami. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan permainan tradisional yaitu bekel. Sebelum itu, perkenalkan
anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya Azalinah Yuniknya Sapsari dari kelas 8J absen 5. Saya Kinaya Sakir dari kelas 8J absen 16. Saya Rizky Aditya Nugroho, absen 24 dari kelas 8J. Apakah kalian sudah tahu dengan bekel ini? Apa tuh? Oke, jadi bekel ini terbuat dari karet dan ini merupakan koin yang digunakan untuk bermain bekel. Koin ini terbuat dari tutup kaleng marjan, bisa dengan tutup botol kaca, sirup, sprite, saus maupun dan lain-lain. Oke, jadi berbentuk jenisnya ada jenis setengah mangkok dan setengah piring. Kalau yang piring itu gepeng banget. Dan ada yang mangkok itu seperti cekungannya terlalu dalam, seperti bentuknya mangkok. Cara mainnya itu gimana? Oke, jadi cara mainnya kita terlebih dahulu duduk. Sebelum itu kita pimpah terlebih dulu yang akan menentukan siapa yang terlebih dahulu mainnya. Pimpah lai gambreng. Jadi ketika saya berpindah sendiri, saya akan paling terakhir mainnya. Jadi mereka berdua sulit. Oke, yang menang adalah Arin. Jadi Arin yang bermain dulu. Oke, jadi seperti ini bolanya tidak bisa diambil, maka akan digilir oleh Kinaya. Oke, jadi tadi si Kinaya mengambil koinnya dan terjatuh. Itu menandakan mati dan akan digilir oleh saya. Jadi mainnya, bekelnya dilemparkan ke atas, lalu disebarkan dan diambil satu persatu. Jika sudah 4 diambil, maka yang 2 ini diambil 2. Setelah 2 diambil 3, setelah itu 4, setelah itu nyawa. Begini cara tutorialnya. Ya, ini nyawa atau akan meningkatkan level kita. Oh iya, tapi perjanjiannya kita berapa teman-teman? 1/4. Jadi perjanjiannya ada 4. Jika kita menentukan perjanjian 1/4, maka yang jatuh 3 kita ambil 1. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Jika kita perjanjiannya 2/4, maka yang jatuh 2. Yang kita dapatkan 2, maka tidak apa-apa dan tidak masalah. Jika perjanjiannya 3/4, yang 1 jatuh, 3-nya kita ambil, jadi itu aman. Ketika perjanjian 4/4, itu tidak ada satupun yang jatuh. Jadi kita perjanjian 1/4, maka jika terjatuh 3, tidak masalah. Seperti ini tutorialnya. Itu tidak masalah teman-teman, karena yang terjatuh 2. Kita lanjut yang kedua. Maaf, aku mati, maka digilir oleh Arin. Ya mati, jadi digilir lagi oleh si Kinaya. Ya, nggak bisa diambil ball bekernya guys. Jadi kita gilir lagi. Aduh, bosan banget nih teman-teman. Atau kita pindah metode permainan lagi. Apa yang kita pindah? Atau kotak anak.
aja satu kota ini? Boleh. Jadi bekelnya dan geranjangnya harus berada di satu kota ini dan tidak boleh melewati garisnya. Nah, dan terlewatkan jadi tidak bisa. Ya, pecah piring dong. Oke, pecah piring adalah bola bekel terkena geranjangnya seperti ini, itu pecah piring dan tidak boleh dilanjutkan bermain lagi dan kita gilir lagi. Dan bisa dilanjutkan itu karena perjanjian kita di awal. Ketika pecah piring tidak masalah, gendong anak tidak masalah, ya kita bisa melanjutkannya. Setelah ini akan dipertontonkan bagaimana gendong anaknya oleh si Arif. Gendong anak. Oke, kita ulang lagi ya. Ini giliran saya ya, yang main, kita gilir. Aduh. Nah, ketika kita keteteran untuk mengambil bola bekel dan kita ditaruh di perut maupun di dada, itu namanya gendong anak. Dan ini tidak boleh sama sekali, atau peraturan di dalam bekel tidak boleh dilanjutkan dan mati ya, itu hukumnya. Oke, itu saja yang bisa kita tampilkan di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk kata, kesalahan untuk bermain dan lain-lain. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan dalam praktek melestarikan dan melindungi budaya bangsa Indonesia. Kami memilih tema dalam bahasa melalui sosialisasi, dan kami berkontribusi melalui percakapan melalui 4 bahasa dari daerah yang berbeda. Tujuan kami melakukan percakapan ini untuk memperkenalkan beberapa bahasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, supaya bahasa itu tidak dilupakan oleh kita semua dan kita bisa mempelajarinya. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Saya asminipun kula Jikonia Hidan PR nomor 13 lan kita pun nama Zana Kidlar. Kita pun absen 12. Abdi Rizalus Kasar Madani nomor absen 11. Arengku Wahyulan Tinggi nomor presensi 20/7. Selamat pagi teman-teman. Kamu orang ada ide? Kamu orang ada ide? Kita akan bertugas beberapa bahasa daerah. Punaon orang ieu pentingna melestarikan bahasa daerah. Cocok didengar, tapi bagaimana cara disampaikan dengan baik sama orang lain dari latar belakangnya. menawi kita saged damel rata-rata cekak ingkang saged dadosaken nuduhaken maneka warna budaya lan basa ing ana ing Indonesia, lan bisa ngajak masyarakat supaya saged melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ide baik itu. Katong boleh minta orang utama kontribusi kasih lihat orang bahasa daerah. Abdi setuju melestarikan bahasa daerah ningkataken pengenalan rakyat tentang pentingnya bahasa daerah itu. Tapi harus dibuat topik tentang
koin ingkang saged dilebokake ing babagan kita sedaya. Atau bisa berdiskusi tentang bahasa daerah masing-masing. Sanengan muataken jati diri bangsa, bahasa daerah uga bisa, bahasa daerah oke ningkataken pengenalan bahasa daerah rakyat. Cocok nih, kalau paham lagi bahasa daerah, lebih gampang lagi berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Terpenting pada orang tua yang lebih paham bahasa daerah. Kejawi menika pangertosan budaya daerah bahasa daerah ugi mika kesempatan kagem pangertosin tradisi adat lan poin-poin ingkang wonten ing basa lan tradisi menika. Kita diapa? Sing bahasa daerah ambandu katong tetap tahu bung dengan budaya kita. Betul, bahasa daerah ini oke ningkataken supaya tidak melupakan budaya daerah ini. Nah, bisa disusun kata-kata berdasarkan poin-poin itu untuk tugas kata. Terima kasih atas diskusi yang produktif ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh bahasa daerah yang kita miliki yang ada di Indonesia. Kita melakukan itu tujuannya untuk melestarikan bahasa kita supaya kita semua bisa tahu macam-macam bahasa yang ada di Indonesia. Sebelumnya tadi kami belum memperkenalkan bahasa yang kita ucapkan. Saya menggunakan bahasa Jawa dan saya menggunakan bahasa Ambon. Saya menggunakan bahasa Sunda. Saya menggunakan bahasa Bugis Makassar. Nah, cukup sekian. Apabila ada salah kata yang kami perbuat karena memang agak sedikit dalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempraktikkan contoh pelestarian budaya. Kami memilih permainan tradisional dengan cara adaptasi. Permainan yang kami pilih adalah jublak-jublak sulam. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya, Syakira Najwa Almira, nomor absen 27. Saya Taya Zafan Sakif, nomor absen 4. Saya Rosita Salawati, nomor absen 2. Jublak-jublak sulam adalah lagu daerah khas Jawa Tengah. Arti syair lagu ini yaitu menggambarkan ketika seseorang mencari harta atau benda, jangan sampai mengalahkan hawa nafsunya. Jublak-jublak sulam sendiri biasanya menjadi pengiring suatu permainan tradisional di Jawa, yaitu dolanan jublak-jublak sulam. Berikut adalah tata cara permainannya. Pertama, salah seorang pemain akan menjadi daki. Kedua, sambil tersebut akan duduk bersimpuh lalu selumpuh. Pemain lainnya akan mengelilingi sang daki, lalu duduk bersimpuh, lalu menyanyikan lagu jublak-jublak sulam dengan posisi kedua tangan dibuka, lalu dengan menggunakan kerikil menaruh ditaruh di atas telapak tangan secara berjauhan. Setelah lagunya selesai, semua pemain mengangkat kedua tangan dengan posisi tangan menggenggam.
Kelima, kemudian dibangun dari teknologinya, lalu menebak siapa yang membawa kerikil tersebut. Keenam, jadi akan menebak, lalu ketika jadi benar menebak siapa pemain yang menaruh kerikil di lapangan tengahnya, maka jadilah yang benar. Lalu posisi antara pemain yang telah menebak dan jadi akan dibuka. Namun ketika jadi gagal menebak, maka posisi tetap akan berada posisi semula. Ingin lihat cara mainnya? Ayo simak. Timpa layung gambeng. Ya. Salah. Saya lagi. Ya. Pasti cinta. Nah, kalau yang ini namanya ho atau he. Kalau ini no, co, ro, ko. Dan berikutnya
everyone now the third lesson. Nah, kalau dulu itu di bundaran kecil kayak gini. Yang kedua itu suku. Ketiga, babat. Dibacanya itu keempat kali. Dibacanya kelima taling tarung. Dibacanya O. Kalau yang keenam Wignian. Dibacanya itu Ho atau He. Layar. Dibacanya R atau Ro. Delapan cecat. Ini matiin eng. Yang terakhir pangkon. Pangkon ini untuk materi huruf yang di terakhir. Nah, itulah jenis-jenis dan bentuk dari aksara Jawa. Nah, kita belum semuanya. Kita nanti akan menjelaskan beberapa hari lagi untuk menjelaskan jenis-jenis bentuk aksara Jawa lainnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa tonton video next. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan manuskrip dengan metode sosialisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ira Rahmadeni, nomor presensi 1. Saya Nafifa Celestin, nomor presensi 19. Saya Disantur Tutom, nomor absen 3. Saya Warma Jaya Sendumiono, absen 29. Sebelum kami menjelaskan jenis-jenis aksara Jawa, kami akan menjelaskan bagaimana asal-usul aksara Jawa itu tercipta. Asal-usulnya itu dari cerita legenda Aji Saka yang saat itu menjadi raja di Medan Kamulan setelah mengalahkan Prabu Dewata. Suatu ketika, ia menyuruh pelayannya yang bernama Dora untuk mengambil keris yang dititipkan kepada pelayan yang satunya, yaitu Sembada yang diberi amanat oleh Aji Saka. Tidak ada yang boleh mengambil keris tersebut kecuali Aji Saka itu sendiri. Karena Sembada menjaga dan memperteguhkan amanat tersebut, terjadilah perselisihan antara Dora dan Sembada karena perbedaan pendapat mereka masing-masing. Sembada kebiasaannya berbeda. Hanya Aji Saka yang dapat mengambil keris itu, tetapi Dora berpendapat dia diutus oleh Aji Saka untuk mengambil keris itu. Maka keduanya pun tewas akibat perselisihan tersebut. Hanya karena bukanlah Aji Saka yang mengambil keris tersebut, melainkan pelayannya yaitu Dora. Mendengar berita mereka berdua tewas, Aji Saka merasa bersalah dan menyesal. Hingga akhirnya ia membuat sebuah aksara yang kini dikenal dengan aksara Jawa. Nah,
mempelajari dan mengetahui. Dan kami akan menunjukkan apa saja jenis dan bagaimana bentuk aksara Jawa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Berdirinya kelompok 6 di sini akan menampilkan upaya pelestarian budaya alat musik dengan metode sosialisasi. Kelompok 6 beranggotakan saya, Sakti Cesaria Pujanita, presensi 26. Saya Kayunisa Juwana Putri, presensi 14. Saya Andara Maulana Bakar, saya 21. Kelompok 6 menggunakan alat musik angklung. Angklung adalah alat musik khas dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara digoyangkan dan terbuat dari bambu dengan diikat oleh rotan. Angklung biasanya di Jawa Barat sana digunakan untuk upacara adat istiadat. Kalau di sini sekarang kita bisa melihat orang mengamen menggunakan angklung dengan diiringi kendang. Angklung sendiri dalam bahasa Sunda memiliki arti angklung. Angklung adalah gerakan tangan yang bisa memainkan alat musik. Dijadikan sebagai simbol mata uang untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya. Melalui alat musik angklung, pemerintah juga akhirnya memasukkan gambar angklung dalam mata uang koin pecahan Rp1.000. Indonesia berhasil memecahkan rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Sabtu 5 Agustus 2023. Rekor pergelaran angklung yang dicatat oleh Guinness World Record diikuti oleh 15.110 peserta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.